Hai, saat ini kita mau belajar lagi pendidikan agama Kristen. Namun sebelum itu kita mau doa dulu ya. Sikap doa semuanya, mari berdoa. Tuhan Yesus, di saat ini kami mau belajar. Tolong kami Tuhan untuk dapat mengerti dan melakukan apa yang diajarkan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita mau belajar tentang saling mengasihi anggota keluarga. Nah, ada siapa saja anggota keluarga yang ada di rumah kita? Iya benar, ada mama, ada papa, ada kakak, dan juga ada adik. Nah, kita harus bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kita semua keluarga. Bagaimana cara kita mau bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah memberikan kita keluarga, yaitu dengan saling mengasihi antara anggota keluarga. Nah, mau tanya nih, bagaimana sih contoh sikap kalian mengasihi anggota keluarga? Bagaimana cara kalian mengasihi mama, mengasihi papa, mengasihi kakak, dan juga mengasihi adik? Saat ini kita mau belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana cara mereka mengasihi anggota keluarga mereka. Ayo simak ceritanya berikut ini. Pertama, kita akan belajar dari keluarga Yusuf dalam Kejadian pasal 44. Apa yang harus kita belajar dari keluarga Yusuf? Yaitu mereka saling mengakui kesalahan ketika ada yang melakukan salah. Jadi ceritanya Yusuf dan saudara-saudaranya tinggal di tempat yang berbeda. Yusuf tinggal di Mesir, sedangkan saudara-saudaranya tinggal di Kanaan. Mengapa mereka tinggal di tempat yang berbeda? Karena Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya di Mesir. Mengapa mereka menjual Yusuf? Karena mereka sangat iri kepada Yusuf. Dan pada akhirnya Yusuf menjadi orang yang sangat terpenting di Mesir. Suatu ketika terjadi kelaparan di Kanaan, di tempat saudara-saudaranya tinggal. Dan akhirnya mereka pergi ke Mesir untuk meminta makanan kepada Yusuf. Nah, apakah Yusuf memberikan makanan kepada saudara-saudaranya? Pastinya Yusuf tidak menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya. Dia memberikan makanan, memberikan gandum, bahkan dia memberikan uang kepada saudara-saudaranya. Wah, baik sekali ya Yusuf. Setelah mendapatkan makanan, maka pulanglah saudara-saudara Yusuf. Tiba-tiba Yusuf menyuruh pengawalnya untuk segera memanggil saudara-saudaranya untuk kembali. Mengapa? Ternyata ada yang hilang dari Yusuf, yaitu piala atau tempat minum Yusuf yang terbuat dari perak dan emas yang sangat berharga bagi Yusuf. Maka segeralah Yusuf menyuruh para pengawalnya untuk memanggil saudara-saudaranya untuk melihat apakah mereka yang mengambil piala Yusuf. Ternyata benar, piala Yusuf ditemukan di karung saudaranya yang bernama Benyamin. Wah, maka sangat marahlah Yusuf. Dia katakan, "Mengapa kalian sudah diperlakukan baik, tapi kalian membalasnya dengan jahat?" Maka sangat ketakutanlah saudara-saudara Yusuf. Dan Yehuda segera berlutut kepada Yusuf, meminta maaf, mengakui kesalahan mereka. Dan mereka pun bersedia untuk menjadi budak Yusuf, untuk menebus kesalahan yang sudah mereka lakukan. Ternyata adik-adik, saudara-saudara Yusuf tidak menyembunyikan kesalahan mereka. Mereka segera meminta maaf dan mengakui kesalahan mereka. Bahkan mereka bersedia dihukum atas apa yang mereka lakukan. Hayo, siapa yang sama seperti saudara-saudara Yusuf? Yang ketika sudah tahu salah, segera meminta maaf
dan mengakui kesalahan. Hayo siapa? Contohnya kita nih, kalau kita ketahuan mengambil uang mama atau mengambil barang kakak atau barang adik, kita harus ngapain? Apakah kita menyembunyikan kesalahan kita atau kita segera mengakui kesalahan kita? Ma, Pa, aku yang mengambil uang mama, aku yang mengambil uang papa, aku yang mengambil barang kakak, aku yang mengambil barang adik. Aku minta maaf ya Ma, aku minta maaf ya Pa, aku minta maaf ya kakak, atau aku minta maaf ya adik. Harus seperti itu kita. Ketika sudah tahu kita salah, segeralah kita mengakui kesalahan kita dan meminta maaf. Oke? Contoh lain, sikap saling mengasihi antara keluarga Yusuf yaitu saling berbagi. Meskipun saudara-saudaranya pernah melakukan kejahatan kepada Yusuf, tapi Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Ketika dia hidup berkelimpahan, hidup banyak makanan, dan ketika saudara-saudaranya tidak memiliki makanan atau kekurangan makanan, dia berbagi makanan dengan saudara-saudaranya. Bahkan dia memanggil saudara-saudaranya untuk makan bersama dengan dia. Wah, baik sekali ya Yusuf. Hayo, siapa yang seperti Yusuf yang hidupnya saling berbagi dengan saudara-saudaranya? Mungkin kita sering marahan dengan kakak atau adik kita, tapi firman Tuhan melalui cerita Yusuf mengajarkan kita untuk saling berbagi, tidak boleh pelit. Itulah contoh sikap saling mengasihi dengan anggota keluarga. Apa yang pertama tadi? Iya benar. Yang pertama yaitu mengakui kesalahan ketika melakukan salah dan meminta maaf. Yang kedua, saling berbagi. Tidak boleh pelit ya. Jangan lupa saling mengasihi antara mama, papa, kakak, dan adik ya teman-teman. Dadah! Tugas pertama yaitu tebak gambar. Jadi adik-adik hanya menjawab benar atau salah. Lihat gambar berikut ini. Apakah ini sikap saling berbagi? Ya, salah. Apakah ini sikap saling berbagi? Ya, benar. Apakah ini sikap saling berbagi? Ya, salah. Apakah ini sikap saling berbagi? Ya, salah. Apakah ini sikap saling berbagi? Ya, benar.